Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, hari ini tema pembelajaran kita yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Adapun materi yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Semoga anak-anakku sekalian dapat belajar dengan baik. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Selanjutnya, silakan anak-anakku perhatikan gambar yang ada di layar, apa yang sedang mereka lakukan. Nah, dari dua gambar ini, yang pertama adalah anak yang berbaju warna biru mengatakan, itu sudah azan, aku izin sholat. Lalu temannya yang memakai baju warna hijau mengatakan, ya silakan sholat dulu, aku nunggu di sini. Nah, dari gambar ini bisa kita memahami bahwa betapa pentingnya yang namanya toleransi, menghargai keyakinan dan tidak menghalang-halangi yang berbeda agama untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Inilah salah satu contoh sikap yang perlu anak-anakku perhatikan dan perlu contohi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma yang berkaitan masalah agama, berkaitan masalah suku, budaya, termasuk gender, yang antara laki-laki dan perempuan saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Karena ini adalah salah satu contoh atau sikap yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kita saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kita.
Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Anak-anakku sekalian, toleransi ada batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasannya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip keyakinan, akidah, atau agama. Ini dikisahkan suatu hari kaum musyrikin Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusul agar Nabi Muhammad SAW itu bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Mereka mengatakan, kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad setahun dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kami juga memperoleh keuntungan. Inilah asbabun nuzul kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun itu, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah prinsip yang perlu kita tanamkan, bahwa kalau berkaitan masalah ibadah, seperti dari kejadian ini yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah, mereka ingin semacam membarter atau menukar bahwa ibadah hari ini kita yang melakukan ibadahnya, besok mereka yang melakukan ibadah kita, maka itu tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Tapi yang berkaitan masalah saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, maka itu sangat diperbolehkan atau sangat dibenarkan. Anak-anakku, perhatikan video berikut tentang toleransi yang ada di Indonesia. Inilah yang perlu kita contohi dalam Sejak pagi, umat muslim dari Nusa Dua berdatangan ke Masjid Agung Ibu Batuta di Komplek Puja Mandala, Kuta Selatan, Badung, Bali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Protokol kesehatan pun diterapkan, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pengaturan jarak antar jemaah. Bersebelahan dengan masjid, umat Kristiani di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa pada hari ini juga merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Momentum 2 hari raya yang digelar bersamaan ini membuat pengurus masjid dan gereja bekerja sama mengatur waktu ibadah. Sholat Id digelar pukul 6:30 pagi, sementara misa yang seharusnya berlangsung pada pukul 8 pagi menjadi pukul 5 sore nanti. Kami juga sudah koordinasi dengan para pemuka dari tempat ibadah lain, jadi khususnya di sebelah gereja Katolik itu dengan Romo Adi. Jadi beliau jadi sangat paham sekali bahwa pelaksanaan sholat untuk orang muslim memang waktunya tidak bisa dirubah. Kalau itu memang jam 7, ya harus dilaksanakan jam 7. Alhamdulillah karena kebaikan daripada Romo Adi, jadi beliau menggeser waktunya. Tapi karena berhubung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim merayakannya pada jam yang hampir bersamaan, maka kita di Gereja Katolik mengambil kebijakan untuk mengadakan perayaan kenaikan Tuhan ini pada jam 6 sore. Ini semata-mata untuk mendukung pelaksanaan ibadah dari teman-teman kita yang beragama Islam dan supaya kegiatan mereka juga dapat berjalan dengan baik. Dari Badung, Bali, bergeser ke wilayah Buleleng. Di sini sejumlah pecalang atau petugas keamanan desa adat berbaur dengan aparat gabungan ikut membantu menjaga pengamanan jalannya sholat Idul Fitri di Masjid Jabal Rohmah, Desa Tista, Busung Biu, Buleleng, Bali. Di samping ikut menjaga kelancaran hari raya,
juga sebagai bentuk tenggang rasa dan saling menghargai umat beragama dalam beribadah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, untuk memberi keleluasaan umat muslim beribadah sholat Idul Fitri, sebuah gereja menunda beberapa jam perayaan ibadah kenaikan Isa Al-Masihnya. Hal ini demi menghormati umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Jemaat gereja sengaja menunda perayaan yang awalnya akan dilaksanakan pukul 7:30 pagi, diundur hingga pukul 9 pagi. Sebenarnya sesuai jadwal, kami akan merayakan pukul 7:30, tetapi untuk menghormati saudara-saudari umat Islam yang sedang melaksanakan sholat id, maka kami undurkan. Jadi jam 9 kami baru mulai perayaan Ekaristi, perayaan itu. Selain untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi, hal ini dilakukan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Tim Liputan Ayus melaporkan. Anak-anakku sudah mempelajari tentang materi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sekarang silakan anak-anakku kerjakan tugas lembar kerja peserta didik. Ini ada 5. Caranya adalah ingkarilah huruf B jika pernyataan benar dan S apabila pernyataan salah. Lalu paparkan alasanmu di bawahnya. Silakan dikerja 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu jika selesai, silakan kirim di WA Bapak Guru atau WA grup. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, adapun kesimpulannya yaitu sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Nah, toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Dan yang terakhir adalah saling mengerti. Namun kuncinya adalah toleransi itu ada batasannya, yaitu tidak menggabungkan dan tidak melakukan yang berkaitan masalah prinsip akidah. Bapak Guru akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.